Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pada pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa bersama-sama dulu ya anak-anak. Nah, ya kita sikap berdoa. Mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, di sini Ibu mau nanya, kalian sudah siap belajar belum? Sudah. Nah, kalau sudah siap, sebelum kita masuk pada materi hari ini, Bu Murni ingin tanya, tidak ada yang absen kan hari ini? Tidak ada yang izin hari ini? Tidak ada ya, masuk semua ya. Oke, ada yang tahu nggak sih kita akan belajar apa hari ini? Belum tahu ya. Mbak Murni kasih tahu ya, kita akan belajar tentang apa? Kita akan belajar tentang apa? Berbagai pekerjaan. Iya, kita akan belajar tentang berbagai pekerjaan. Di kelas 4, tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran. Nah, kita masuk kepada materi pertama, yaitu sini ada namanya pendongeng. Pendongeng itu adalah salah satu pekerjaan, dan itu adalah pekerjaan orang tuanya Sani. Siapa Sani? Teman baik dari dia. Nah, kita akan dengarkan pekerjaan pendongeng itu seperti apa sih. Nah, kita akan dengarkan dongeng tupai dan ikan gabus. Ayo kita dengarkan sama-sama ya. Kita dengarkan sama ya. Dan ikan gabus. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama-sama. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat terkejut. Kaget adik-adik, gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun, gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu itu sangat ganas adik-adik. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun, tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa.
membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Nah, dongeng ini disadur dari dongeng dan cerita rakyat Nusantara paling melegenda Ajeng Krestiani. Adik-adik, ini tadi cerita tentang persahabatan tupai dan ikan gabus. Itu adalah cerita persahabatan dari tupai dan Ikan gabus. Nah, iya. Nah, di sini setiap cerita itu memiliki unsur masing-masing. Nah, kita akan belajar unsur apa aja sih yang ada di dalam cerita tersebut. Oh ya, yang pertama itu adalah judul. Ya, betul, ada judul. Terus yang kedua ada apa? Ada tokoh. Lanjut ada sifat tokoh. Terus ada tempat, latar tempat ya. Terus ada awal cerita. Awal cerita itu seperti apa? Setiap awal pasti ada akhir cerita. Lanjut, setiap cerita itu memiliki yang namanya pesan moral. Nah, pintar. Nah, kita cari tahu yuk. Tadi kita sudah mendengarkan apa tentang cerita persahabatan siapa? Tentang tupai dan ikan gabus. Iya, tentang tupai dan ikan gabus. Tadi kan judulnya tupai dan tupai dan ikan gabus. Pasti kita mendengarkan cerita tupai dan ikan gabus. Nah, siapa aja sih tokoh yang ada di dalam cerita tersebut? Tupai, ikan gabus, dan ikan hiu. Tupai, ikan gabus, dan ikan hiu. Nah, di cerita tersebut tokoh utamanya ada berapa? Ada tiga, tapi kita cari sifat tokoh yang mendominan pada cerita tersebut. Ada tupai dan ada Ikan gabus. ikan gabus. Nah, kita sudah mendengar ya ceritanya. Nah, kita pasti tahu sifat yang dimiliki tupai. Apa? Ayo. Suka menolong. Iya, betul, suka menolong. Nah, tadi kita sudah tahu ya sifat tokoh dari tupai, tupai ya. Nah, sifat tokoh dari ikan gabus seperti apa sih? Penyabar atau enggak sabar. Ya, karena kita juga harus memiliki sifat sabar dan suka menolong. Terus tempat kejadian cerita legenda tersebut itu ada di mana? Kalimantan Barat. Iya, Kalimantan Barat. Wah, pada dengerin ceritanya ya. Di Kalimantan Barat. Lalu di situ kan ada awal cerita. Kita lanjut ya ke awal cerita. Di situ kan ada awal cerita. Menceritakan tentang apa? Kita ambil intinya saja. Tadi di awal cerita Tupai melihat ikan gabus busuk. tupai melihat
Ikan gabus lesu. Gabus lesu. Nah, kalau di akhir cerita, Gabusnya menjadi sehat seperti iya. Ikan gabusnya sudah kembali sehat ya. Gabus sehat. Nah, kita sudah ketahui ada unsur apa sih di dalam cerita. Ada judul, tokoh, sifat tokoh, tempat awal cerita dan akhir cerita. Nah, ini adalah poin akhir tentang pesan moral. Dari cerita tersebut kita bisa ambil pesan moral yang kita ambil itu, kita harus menjadi orang seperti apa? kita tolong menolong. Iya, kita harus memiliki rasa suka atau enggak memiliki rasa saling tolong menolong. Sehingga kita dapat membantu teman kita yang sedang kesusahan. Selain mungkin dari Mas Ezra, ada nggak sih perlakuan Mas Ezra? Satu contoh aja. Apa itu? Adik Mas itu apa tuh kejepit abang. Lain beca saya tahu. Oh ya, itu adalah salah satu sifat tolong menolong. Iya. Kalau Mas Dami pernah nggak? Apa kira-kira? Jebur tabrak sama Mas Tio Mas Sarah kan katanya terjungkit tolongin Ya, itu adalah salah satu perbuatan saling tolong menolong. Nah, itu bagus. Nah, ini adalah pekerjaan orang tuanya Sani. Dia adalah suka mendongeng. Dalam bercerita, pendongeng sering menggunakan wayang yang terbuat dari kayu. Wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu. Nah, sekarang kita akan dengarkan ya tentang pekerjaan pengrajin kayu. Oke? Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya, membentuk menjadi kursi, menghaluskan, lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayahku menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Toko mebel itu khusus untuk menjual barang-barang seperti lemari, seperti meja, kursi, dan lain sebagainya. Di toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Itu tadi cerita dari Ayah Beni, seorang pekerjaan yang membuat Kursi dan meja. Nah, benar. Kursi dan meja ya. Mbak Murni mau tanya dengan ke Mas Ezra, apakah pekerjaan hanya itu saja? Yuk, contohnya seperti apa? Kantoran ya, itu adalah salah satu pekerjaan. Terus ada lagi, iya, polisi ini juga pekerjaan karena dia mengayomi masyarakatnya. Terus ada apa lagi? Pemadam kebakaran. Terus ada apa lagi? Pengrajin kayu. Iya, pengrajin kayu seperti tadi ya. Terus ada apa lagi ya? Apa? So, jadi Apa? Ayo, Mbak Murni ini termasuk apa? Nah, iya, guru itu juga termasuk pekerjaan. Nah, bedanya polisi, guru, dokter. Nah, seperti polisi, pemadam kebakaran, guru, dokter itu
adalah pekerjaan yang memiliki jasa. Sekian pembahasan pembelajaran kali ini ya. Kira-kira ada nggak yang mau bertanya tentang pembelajaran hari ini? Apa? Aku nggak ada. Oh, nggak ada. Oke, kita bisa akhiri ya. Nah, sebelum kita tutup, kita akan berdoa terlebih dahulu. Yo, silakan semua dibereskan, alatnya dibereskan, duduk dengan rapi. Kita akan berdoa bersama-sama ya. Ya, sikap berdoa. Berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Rabbil firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Ibu, bila ada salah kata mohon dimaafkan ya. Nah, minggu depan kita akan bertemu materi baru seperti itu ya. Kita akan membahas materi berikutnya seperti itu. Nah, Mbak Murti, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.